Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kembali kita memuji Tuhan bersama dengan menyanyi dari nyanyian rohani nomor 119 ayat 1 dan 2. Jemaat memuji Tuhannya. Yang Kristus kasihi, marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku dosa kita sungguh-sungguh kepadanya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setiamu, di pagi hari Dominggu, hari yang dikuduskan ini, selaku persekutuan orang percaya kami datang kepadamu ya Allah. Kami mengucap syukur atas semua kebaikan yang Engkau berikan kepada kami. Tapi kami juga menyadari ya Allah, betapa banyak dosa dan salah yang kami buat di hadapan-Mu, baik tutur kata, perbuatan, sadar atau tidak, bahkan yang tersembunyi sekalipun. Engkau tahu semua apa yang kami perbuat. Kami mohon ya Allah ya Tuhan kami, kasihanilah kami orang yang berdosa. Ampunilah segala dosa dan salah kami yang telah kami perbuat melawan titah dan kehendak-Mu. Suci dan kuduskanlah hidup kami, supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu sebagai anak Bapa yang baik. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang penuh kasih. Engkau yang berjanji walaupun dosa itu merah seperti kermisi, tetapi siapa yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah, Engkau akan mengampuni dosanya menjadi putih seperti salju. Terima kasih ya Allah dalam Yesus Kristus atas pengampunan yang Engkau berikan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita kembali memuji Tuhan bersama dari nyanyian Mazmur 6 pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Sayangi aku Tuhan. Dalam
Jemaat Tuhan, siapkan nyanyian rohani 158. Nyanyian rohani 158 jemaat akan nyanyikan setelah kita mendengarkan berita anugerah Allah. Nyanyian rohani 158 ayat yang pertama. Jemaat yang Kristus kasihi, sabda Tuhan Yesus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Kita memuji Tuhan sekali lagi dari nyanyian rohani 158 ayat pertama, isilah Tuhan hidupku. Isilah Tuhan hidupku dengan anugerah, agar di dalam aku pun wujud-Mu nyatalah. Saya mengundang jemaat berdiri dan kita akan mendengarkan hukum Tuhan. Jemaat yang Kristus kasihi, dengarlah hukum Tuhan bagi kita semua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Demikianlah kata firman Tuhan sebagai hukum Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kita melakukan hukum Tuhan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang Kristus kasihi, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Firman Tuhan di saat ini terambil dari kitab Kejadian pasal 6 pada ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-22. Firman Tuhan dari Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 22. Kalau firman Tuhan sudah terbuka, mari kita berdoa dan meminta tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berilah oleh Roh Kudus telinga kami mendengar dan hati kami rindu akan firman-Mu. Berilah firman-Mu menjadi kesukaan kami, agar kami bertumbuh dalam kasih-Mu dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikianlah kata firman Tuhan dari Kejadian 6 ayat 9 sampai 22 dengan judul riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yapet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gopir,
Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari laut, dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat batra itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada batra itu, dan selesaikanlah batra itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah batra itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan yang bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam batra itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu, dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam batra itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa, dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi. Dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Demikianlah kata firman Tuhan bagi kita semua. Yang dikatakan berbahagia adalah orang yang melakukan firman ini, dan orang yang mendengar dan melakukan firman ini dalam seluruh kehidupannya dari hari lepas hari. Haleluya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan dari Kejadian 6 ayat 9 sampai 22 menjadi bagian firman Tuhan untuk seluruh GKI di tanah Papua di minggu kedua bulan Januari ini. Hari ini sebagai orang percaya kita bersyukur kepada Tuhan di mana kita telah dituntun olehnya. Walaupun hidup ini kadang ada tantangan, masalah, suka dan duka, tapi kita semua dijaga Tuhan sampai di minggu kedua bulan Januari, hari ke-14 di hari ini. Dan hari-hari ke depan pasti kita akan berhadapan dengan mungkin ada tantangan, masalah, kesukaran hidup, pergumulan-pergumulan yang kita hadapi dalam pribadi, keluarga, bahkan berjemaat, bermasyarakat dan berbangsa. Apalagi kita akan berhadapan dengan masa pemilu, di mana masing-masing orang sebagai warga negara kita punya hak harus memilih calon-calon kepala daerah sebagai wakil rakyat di tengah-tengah dunia ini. Tentunya menghadapi situasi itu, kita sebagai manusia pasti menghadapi ketakutan, tantangan, masalah dan juga pergumulan yang berat. Baik sebagai caleg, baik sebagai kita sebagai masyarakat, warga negara Indonesia yang punya hak memilih. Kita harus memilih dengan hati yang terbaik untuk seorang yang akan memimpin negara bahkan tanah kekasih kita ini, tanah Papua ini. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hidup ini tidak selamanya berjalan mulus. Pasti ada tantangan, masalah dan pergumulan yang harus kita hadapi.
Dan kita bersyukur bahwa kita punya penolong, yaitu Allah yang adalah pemelihara hidup yang tidak akan meninggalkan kita dalam setiap tantangan bagi orang yang taat dan mengandalkan Dia dalam setiap pergumulan itu. Dalam firman Tuhan yang kita baca ini dari Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 16 dibicarakan tentang Allah mempersiapkan keselamatan untuk Nabi Nuh dan keluarganya dari bencana yang akan mereka hadapi. Nabi Musa memberikan kisah yang sangat unik dan menarik tentang misteri kehidupan dan pencapaian peradaban manusia dari Adam hingga mencapai peradaban di masa Nuh. Dan kisah menarik dan misteri itu mengkisahkan tentang dua kisah, yaitu yang pertama Nabi Nuh hidup bergaul dengan Allah, menceritakan bagaimana karakter hidup pribadi daripada Nabi itu. Dalam firman Tuhan dikatakan tadi bahwa yang pertama Nabi Nuh itu dikenal sebagai orang yang benar. Orang yang benar berarti dia tidak didapati dia punya kesalahan. Dia hidup jujur, takut Tuhan. Kemudian orang yang tidak bercela, yang tidak ada orang lihat dia punya kesalahan sedikit pun. Dia tidak pernah terpengaruh dengan hal-hal dunia yang membawa dia kepada kebinasaan dan kejahatan itu. Dia tetap hidup mengandalkan Tuhan. Imannya tidak pernah goyah. Walaupun orang membujuk dia, mari kita ikut yang jahat, dia tidak akan ikut. Dia tetap punya prinsip hidup bahwa Tuhan itu penolong dan penjaga dia, sehingga dia hidup tidak bercela. Dia tidak kompromi dengan dosa. Dan yang ketiga, Nabi Nuh hidup bergaul dengan Allah. Dia hidup bergaul artinya dia punya hidup ini dia serahkan kepada Tuhan. Dia rajin dengar firman Tuhan, dia rajin sembahyang, rajin beribadah, rajin melakukan yang baik, hidup yang benar. Itu yang ada dalam diri Nabi Nuh ini, yang menggambarkan bagaimana orang yang benar itu diselamatkan dari Tuhan Allah, dari bencana yang akan menimpa dunia pada saat itu. Dan hal yang kedua yang kita lihat dari kisah ini, manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Manusia sudah melakukan yang jahat di mata Tuhan. Tuhan kita kenal Tuhan yang maha sabar, paling sabar Tuhan. Walaupun setiap hari Tuhan bikin dosa, Tuhan bikin hal-hal yang menyakiti hatinya, tapi Tuhan tetap sabar. Contohnya kita masih hidup sampai saat ini. Kita masih diberikan berkat dan semua itu karena Tuhan baik kepada kita. Tetapi apa yang dibuat oleh manusia ini Tuhan sampai dia menyesal. Kenapa harus dia menciptakan mungkin manusia? Manusia rusak. Mereka melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan, minum, mabuk, pesta pora, kejahatan, seks bebas, perempuan kawin dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Dan hal ini di dunia sudah ada. Di Amerika tuh sudah menyetujui perempuan dan perempuan kawin, laki-laki dengan laki-laki. Itu hal yang jahat mereka buat pada saat itu, sehingga Tuhan marah. Suatu kekejian yang adalah membuat murka Tuhan kepada dunia saat itu, sehingga Tuhan berjanji akan memusnahkan dunia yang sudah penuh dengan dosa itu. Tetapi orang benar yaitu Nuh dan seisi keluarga yang akan diselamatkan. Allah memberitahukan dua hal yang akan dilakukan, yaitu yang pertama, Allah akan memelihara bumi manusia sebagai makhluk hidup yang diciptakan dari sejak periode penciptaan hingga sama Nuh. Dan manusia yang Allah pilih untuk memasuki periode yang baru adalah Nuh sekeluarga. Allah memelihara dengan caranya. Jadi binatang-binatang Tuhan tidak kasih musnahkan. Tuhan bilang, Nuh kau kasih masuk binatang-binatang berpasangan dalam batra itu. Binatang apa yang kami punya, istrimu, anak-anakmu, menantumu, semua Tuhan akan selamatkan. Mereka orang-orang benar dan semua ciptaan Allah, Allah akan selamatkan untuk melanjutkan semua ciptaan Allah itu. Itulah hal yang kedua, bagaimana Allah memelihara orang yang dia kasihi. Yang kedua, Allah memutuskan untuk mengakhiri hidup dari sebagian makhluk dan manusia dan memusnahkannya. Dia putuskan, dia akan jaga yang dia kasihi, dan dia putuskan dia akan musnahkan semua yang tidak dia kasihi, yang karena kesabarannya sudah habis. Dia akan memusnahkan makhluk hidup, bahkan juga manusia yang tidak pernah mau sadar dari dosanya itu. Cara Allah memelihara sebagian makhluk hidup dan keluarga Nuh adalah dengan Allah memberikan ketsa batra yang akan dikerjakan Nuh dan keluarganya. Jadi Allah bilang, Nuh kau buat batra yang besar dengan ukuran yang tadi disampaikan dalam firman.
Bagaimana supaya kamu dan keluargamu, binatang-binatangmu semua harus masuk untuk selamat dalam batra itu. Nuh sampaikan kepada orang-orang pada zamannya itu apa yang Allah sampaikan untuk mereka bertobat, tapi mereka mentertawakan Nuh pada saat Nuh membuat batra. Mereka lihat dan tertawa, Nuh ini gila kak, bikin batra besar begini. Tapi Nuh melakukan perintah Tuhan. Dia tidak pernah tertarik atau tergubris dengan orang punya bicara dengan segala macam. Dia terus menjalankan perintah Tuhan. Dan apabila batra itu sudah dibangun, maka disitulah tempat pemeliharaan Tuhan. Tuhan akan memelihara dia dan keluarganya. Pemeliharaan Tuhan bagi makhluk hidup dan semua keluarga Nuh dari bencana itu. Jemaat yang Kristus kasihi, kemudian kita lihat ayat 17 sampai 20. Bagaimana penghukuman dan pemeliharaan Tuhan. Nabi Musa mengisahkan dua peristiwa besar yang diuraikan dengan ringkas dan sangat padat. Maka pada bagian ini yaitu yang pertama, penghukuman dengan air bah. Itu penghukuman Allah bagi orang-orang yang melakukan jahat. Bagaimana Bapak Ibu merasakan air bah? Banjir bandang saja yang keton tidak alami, nonton di televisi sentani saya mau takut. Mungkin di Betania juga pernah alami banjir. Takut dan takut akan mati, takut rumah hanyut dan semua. Bagaimana air bah seperti zaman Nabi Nuh ini? Sesuatu yang sangat mengerikan dan sangat menakutkan. Tidak ada ampun, tidak ada hidup lagi. Bukan air bah banjir sama di Betania, tetapi air bah seperti tsunami yang menimpa dunia ini. Allah pencipta menggunakan air bah untuk memusnahkan segala yang hidup dan yang bernyawa. Air bah meliputi bumi, dan yang hidup di bumi mati binasa semuanya, tidak ada yang hidup. Dan kedua, Allah mengadakan perjanjian dengan Nuh bahwa yang masuk ke dalam batra adalah Nuh dan seisi keluarganya, serta segala yang hidup dari segala makhluk di bawah, sepasang jantan dan betina agar terpelihara dan hidup. Sifat dan kasih Allah dan keadilan Allah nampak dalam peristiwa ini, yaitu Allah yang adil hendak menghukum seisi bumi, tetapi Allah yang adil juga dalam penghukuman itu juga adalah Allah yang penuh pengasih dan penyayang, sehingga Nuh dan keluarganya mendapatkan perkenan Tuhan. Demikian juga segala makhluk yang hidup. Kalau dia bukan Allah yang pengasih, tidak ada ampun, semua hancur. Tapi dia pengasih, dia masih memperhitungkan siapa yang akan dia selamatkan. Jemaat yang Kristus kasihi, ayat 21 sampai 22. Bekal pemeliharaan Tuhan. Jadi bekal yang akan Tuhan berikan pada ada yang Nabi Nuh dan keluarga ada dalam batra itu. Allah pemelihara menentukan manajemen pemeliharaan Allah kepada Nuh dan keluarganya, yaitu makanan yang dimakan oleh Nuh dan keluarga selama masa penghukuman masih berlangsung. Mereka aman, mereka persiapan itu mantap, tidak ada kekurangan, tidak ada kelaparan. Allah sudah memprediksi semuanya. Allah sudah menyatakan kepada Nuh, persiapkan sejauh mana selama masa penghukuman itu sampai air itu surut. Allah begitu detail memperhatikan Nuh dan keluarganya. Demikian Allah sang pemelihara hidup kita juga selamanya. Dia akan memperhitungkan bagi kita apa yang terbaik bagi kita. Orang-orang yang mengandalkan dia, dia tahu, Tuhan tahu sebelum kita tahu, sebelum kita rencanakan, dia tahu yang terbaik. Jadi kita kerja buat Tuhan, jangan pikir ke sana. Kerja yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Dan itulah yang dialami oleh Nuh. Dia memelihara di dalam batra dengan berkat-berkatnya. Dan ayat 6 sampai 20, pasal 6 ayat 21, dan dikatakan, dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Dan bagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa bawalah semuanya sebagai makanan. Dan ayat 22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Jadi Allah perintahkan bahwa makanan, semua persiapan itu harus dilakukan. Dia lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia tidak sama kita mungkin bersungut-sungut, saya tidak percaya mau. Kadang manusia gitu tidak percaya, meragukan Tuhan. Tapi Nuh tidak pernah meragukan, dia melakukan yang terbaik sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Jemaat yang Kristus kasihi, apa nasihat firman Tuhan ini bagi kita semua di minggu pagi ini? Pertanyaan bagi kita, sejak kapankah ada penderitaan dan dosa di bumi ini? Apakah sejak Allah ciptakan bumi dan isinya?
Dalam Kejadian 1 ayat 1 katakan, pada awal Allah ciptakan bumi dan isinya, sungguh amat baik. Bukan Allah ciptakan itu tidak baik, sungguh amat baik. Maka sejak kapan tidak baik itu ada? Dan siapa penyebab tidak baik itu? Sejarah menulis Allah ciptakan dunia dan manusia semuanya baik, supaya jangan manusia mempersalahkan Allah, karena pada awalnya semuanya baik. Tetapi yang membuat tidak baik itu adalah manusia sendiri. Allah yang membuat Allah marah dan murka. Sejak manusia jatuh dalam dosa, maka ada penderitaan, ada tantangan, ada kesulitan hidup ini. Manusia hidup semakin hari semakin rusak. Seperti orang-orang pada zaman Nuh, hidup rusak, maka manusia pun hidup rusak. Di orang zaman Nuh hidup mabuk, pesta pora, dan mereka lupa Tuhan, maka Allah mendatangkan hukuman itu. Manusia sama Nuh rusak, tapi Nuh tidak ikut rusak, karena dia bisa menahan diri dalam iman kepada Allah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita lihat di sekelilingi kita, banyak manusia yang rusak. Anak-anak muda rusak mentalnya, minum mabuk dan banyak kerusakan, seks bebas dan lain-lain. Orang tua juga rusak, bukan anak muda. Orang tua juga jadi orang tua yang gaul. Dan banyak hal, perzinahan, banyak hal yang dilakukan manusia, yang kadang kita tidak takut akan dosa itu. Yang rusak itu banyak karena tidak bergaul dekat dengan Tuhan, sehingga yang mereka pikirkan yang tidak baik itu baik saja. Tidak apa-apa mau, itu baik saja. Walaupun dia bilang saya orang Kristen yang percaya kepada Kristus, tetapi faktanya membuktikan hidupnya kadang-kadang rusak di mata Tuhan. Kalau rusak berarti tidak berkenan di hadapan Tuhan. Contohnya barang yang rusak, kalau rusak pasti orang buang, tetapi bisa juga diperbaiki. Kalau diri kita mau diperbaiki oleh Tuhan, maka serahkanlah dirimu untuk diperbaiki. Jangan jadi barang yang rusaklah dibuang, tetapi barang rusak itu diambil lalu perbaiki, maka bisa dipergunakan kembali. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Allah kita itu penuh kasih dan sayang. Dia adil dan bijaksana, bukan dia tidak adil. Kadang kita mengalami penderitaan dan tantangan dalam hidup ini. Kita mengeluh dan mempersalahkan Tuhan, bahkan mempersalahkan orang lain. Bahwa saya sakit ini mungkin karena orang bikin apa ya, atau saya mengalami ini karena apa ya. Kita kembali mempersalahkan orang lain bahkan Tuhan. Tetapi firman ini mengajarkan kita dosa itu berakibat buruk bagi kita. Kita renungkan kenapa hari ini bisa terjadi. Kadang Tuhan tegur kita dengan berbagai cara. Saya kasih contoh. Seorang anak kecil yang hiperaktif, anak yang lincah-lincah begitu. Dia biasa lincah, naik ke sana, naik ke sini. Kalau orang tua suruh tegur dia, aduh, nah jangan naik tinggi-tinggi nanti kau jatuh. Karena anak itu lincah. Tapi dia tidak dengar karena anak itu selalu lincah ke kiri kanan. Maka karena tidak dengar orang tua, dia jatuh dan kaki patah. Maka apakah dia mempersalahkan mamanya atau bapaknya? Tidak mungkin, dia sendiri yang salah. Atau sudah ditegur dia tidak mau dengar, makanya dia jatuh kaki patah. Siapa yang dipersalahkan? Karena anak itu tidak dengar-dengaran. Kita juga bagaikan anak itu, kadang-kadang tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Kita lari ke sana, lari kemari. Macam Tuhan itu tidak ada bagi kita. Kita suka berbuat sesuka hati kita. Kita jatuh seperti anak itu. Lalu kita jatuh, mau salah siapa? Tuhan, orang bikin? Tidak mungkinlah. Kita sendiri introspeksi diri kita. Siapa yang salah? Sehingga saya kaki sakit, atau saya mengalami kesakitan, atau saya mati. Karena dosa itu adalah maut. Karena upah dosa itu adalah maut. Bapak Ibu yang Kristus kasihi, kekuatan dan kerasnya penghukuman benar-benar dahsyat. Karena semua melakukan hidup dan keturunan manusia sejak Adam diciptakan berkembang tinggi hingga zaman Nuh. Dan seluruh ciptaan mereka dalam sekejap lenyap oleh dahsyatan penghukuman itu. Allah yang menghukum adalah Allah yang mengasihi. Dialah pencipta dari satu keluarga Adam dan Hawa. Bumi dan kemajuannya telah dipelihara Tuhan. Dan kali ini Allah memulai yang baru dengan keluarga Nuh dan keluarga anak-anaknya Sem, Ham, dan Yafet. Jemaat yang Kristus kasihi, ketaatan Nuh itu menjadi pelajaran bagi kita saat ini. Nuh adalah orang yang bergaul dekat dengan Tuhan, taat setia. Hari ini saya akan melantik 100 orang panitia hari-hari gerejawi jemaat GKI Betania Dilan. 100. Ini bukan main-main, 100. Padahal yang tidak hadir sampai 100. Tanggung jawab yang mulia, bukan tanggung jawab main-main. Yang cuma bicara banyak, pelaksanaan terada. Itu Tuhan tidak suka.
Orang yang bicara banyak tapi pelaksanaan dalam tanggung jawab tidak ada, itu Tuhan marah. Nanti dia sama orang-orang sama Nuh yang akan dihancurkan karena dia tidak bertanggung jawab dalam tugas dan pekerjaan. Hari ini Bapak Ibu akan mengaku, saya mengaku berjanji akan melaksanakan tanggung jawab ini selama tahun 2024 dalam setiap hari-hari gerejawi dalam Jemaat Betania ini. Berjalan bersama, berpikir bersama. Jangan saling menyalahkan, jangan berpikiran negatif, jangan tidak jujur, karena tidak jujur itu bahaya, karena uang itu bahaya. Masalah uang bisa hancur dan diam-diam menghilang dan tidak melaksanakan tanggung jawab itu. Marilah Bapak Ibu, firman Tuhan ingin mengingatkan kita, karakter daripada Nabi Nuh itu menjadi karakter Bapak Ibu semua. Jujur, bijaksana dan takut akan Tuhan, sehingga tanggung jawab ini bisa berjalan sampai pada akhir tahun. Untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan kemuliaan pribadi bahwa saya hebat, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Jemaat yang Kristus kasihi, agar kita dipelihara Tuhan Allah. Jalan Nuh adalah jalan pemeliharaan Allah, yaitu bergaul erat dengan Allah. Kita harus bergaul erat dengan Allah. Allah memperdayakan kapasitas keluarga Nuh menjadi yang terpilih Allah. Marilah kita menjadi keluarga dan pribadi di zaman yang terbuka dengan kemajuan. Kita memilih hanya bergaul dengan Allah sebagai keutamaan hidup kita. Mengandalkan Tuhan dalam setiap tantangan dan masalah hidup. Di depan kita bapak-bapak yang adalah caleg, calon bapak ketua DPR, bapak sebagai mantan bupati. Kita semua dan jemaat semua kita pasti menghadapi masalah dan tantangan ke depan. Jangan takut. Pribadi atau karakter Nabi Nuh ini menjadi karakter Bapak Ibu kita semua. Andalkan Tuhan, kita akan selamat. Kita tidak akan binasa. Andalkan Tuhan, kita akan memperoleh kebahagiaan dan kesuksesan itu. Lupa Tuhan, maka Tuhan juga akan lupa kita. Dari kehidupan terbuka dan mendatangi bumi dan negeri kita, maka kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita untuk menjadi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Pribadi Nuh ini menjadi pribadi dalam hidup kita semua. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Jemaat, siapkan nyanyian rohani 158 ayat pertama dan seterusnya untuk kita memberikan persembahan syukur kita. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nyanyian rohani Tuhan ambil hidupku 160.
Jemaat Tuhan, kita akan berdoa syukur dengan persembahan yang telah kita berikan. Ada beberapa keluarga juga yang mengucap syukur dan membawa perpuluhan. Perpuluhan dibawakan oleh 5 keluarga dari keluarga Melianus Kadop, kedua seorang penatua yang tidak menyebut namanya, ketiga keluarga Cekrey, keempat ibu penatua Tin Taribaba, kelima keluarga Pithain Mandowen. Pengucapan syukur oleh 7 keluarga, yaitu keluarga Ortisan Auperai atas berkat dan perlindungan Tuhan serta usaha, keluarga Hengki Bisai atas berkat dan perlindungan Tuhan tiap hari, keluarga Tony Tesar atas perlindungan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga setiap hari, keluarga Sergino Leo Auperai atas pembangunan rumah tinggal, keluarga Pithain Mandowen atas kasih berkat dan penyertaan Tuhan, keluarga MS Sanggenapa atas berkat dalam minggu ini, kedua cucu Ian dan James yang akan kembali ke Serui untuk sekolah, dan Palen Uria atas berkat dan perlindungan tiap hari Tuhan setiap hari. Kemudian yang berulang tahun 4 keluarga dari anak Loisa Mai bertambah usia tanggal 12 8 tahun, Ibu Megawati bertambah usia 47 tahun, kedua anak Alana Bisai dan Roma Bisai bertambah setahun usia, saudari Jenny S. Aiboy bertambah usia 14 Januari genap 22 tahun. Dan kami juga berdoa kepada Bapak Ketua DPR Papua, Bapak Joni Banua Row bersama Ibu yang hadir, dan juga kami berdoa kepada Bapak Tony Tesar, mantan Bupati Kepulauan Yapen, yang juga boleh hadir di saat ini. Mari jemaat kita berdoa syukur. Ya Allah Bapa yang adalah sumber berkat bagi kami, kami boleh mengucap syukur dan terima kasih kepadamu di saat ini karena kami menyadari ya Allah, siapakah kami ini. Segala sesuatu yang kami terima dalam hidup ini, kesehatan, kekuatan, umur panjang, bahkan berkat, itu berasal dari tangan pengasihan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, dari semua yang kami rasakan, kami memberikan syukur kepadamu sebagai tanda terima kasih dari kekurangan dan kelebihan kami. Ya Allah, terimalah persembahan syukur kami menjadi suatu persembahan yang berbau harum di atas takhta-Mu dan dapat dipakai dengan baik dengan penuh rasa tanggung jawab dan takut akan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat Betania, Klasis, bahkan Sinode. Tangan-tangan yang telah memberi persembahan ini Tuhan berkenan memberkati seluruh kehidupan dan pekerjaan kami masing-masing. Kami sebagai TNI dan Polri, kami sebagai pegawai-pegawai negeri, sebagai swasta, pengusaha, bahkan juga karyawan-karyawati, kami sebagai nelayan, petani, kami sebagai para medis, bahkan juga guru, kami sebagai BUMN, bahkan kami sebagai hamba-hamba Tuhan, kami sebagai ibu-ibu rumah tangga dengan jualan kecil-kecilan yang kami lakukan, kami sebagai anggota DPR, bahkan juga mantan bupati, semua yang kami lakukan dalam hidup ini dengan segala usaha dan pekerjaan, bahkan sebagai pensiunan. Tuhan berkati semua pekerjaan kami sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan bagi kami masing-masing. Tuhan, biarlah Engkau bukalah tingkap-tingkap berkat di langit tercurah dalam lumbung pemeran kami, sehingga semua yang kami cari dalam hidup ini tidak akan sia-sia. Kami merasakan sukacita atas berkat-Mu karena Engkau memberi yang terbaik bagi kami, dan Tuhan jaga berkat itu sehingga mencukupi seluruh kehidupan kami dari hari ke hari, sehingga kami tahu berterima kasih kepadamu dan kami juga tahu menjadi saluran berkat bagi orang lain sehingga hidup ini indah di mata Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami juga berdoa bagi beberapa keluarga, 5 keluarga yang sudah memberi perpuluhan. Tuhan, terimalah 10% yang adalah milik Tuhan, tersisa 90%. Tuhan berkati bagi 5 keluarga ini. Tuhan, jauhkan segala kuasa iblis yang hendak mengerampas, mengambil berkat ini, sehingga 90% itu dapat mencukupi hidup mereka dari hari ke hari. Seorang ibu yang ada penatua yang memberi perpuluhan, Tuhan berkati dia dalam tugas pelayanan, bahkan juga keluarga, dan yang lain Tuhan berkati mereka dalam keluarga mereka masing-masing. Ya Allah Bapa, bersama dengan 7 keluarga yang dengan ucapan syukur mereka, Tuhan terima ucapan
syukur mereka atas perlindungan Tuhan selama saat bagi mereka 1 minggu, penyertaan Tuhan tiap hari, bahkan anak cucu mereka jaga Tuhan, anak-anak yang akan berangkat ke Serui, bahkan juga mereka bersyukur atas pembangunan rumah. Terima kasih syukur mereka, bahkan mereka yang bersyukur karena Tuhan menambahkan setusia bagi 4.000 dan anak-anak. Tuhan Yesus, terimalah panjang umur Engkau berikan di tangan kanan mereka yang dengan kehormatan. Tuhan berkati mereka dalam usia yang baru, jauhkan segala susah mara bahaya, kecelakaan maut, hal-hal buruk, dan beri kesehatan umur panjang selalu bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan. Di saat ini juga kami bersyukur kepada Tuhan, kami didatangi oleh 2 orang bapak dan keluarga, yaitu Bapak mantan Bupati Kepulauan Yapen, Bapak Tony Tesar. Terima kasih atas perjumpaan ini Tuhan. Bapak Joni Benua Row bersama Ibu yang adalah Ketua DPR Papua. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mempertemukan kami dalam suatu rencana Tuhan yang indah. Mereka boleh hadir melihat jemaat kami, melihat segala kekurangan yang ada bagi kami. Tuhan, Engkau telah memilih mereka sebagai alat di tangan Tuhan menjadi pemimpin-pemimpin di tanah Papua ini. Tuhan telah memilih mereka untuk yang terbaik dari semua. Dan biarlah Tuhan tetap menyertai Bapak Ketua DPR, Bapak Joni Benua, supaya beliau tetap, dan Bapak Tony diberi hikmat dan pengertian dari Allah supaya kepemimpinan mereka akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan semuanya dalam tugas dan tanggung jawab ke depan untuk caleg, Tuhan tahu yang terbaik bagi mereka. Tuhan tahu segala perjuangan mereka, Tuhan tahu segala pergumulan mereka, Tuhan dengar dan sahuti apa yang mereka bawakan, nasar pergumulan yang mereka bawakan kepada Tuhan. Tuhan turut memberkati dan Tuhan menyertai mereka dalam setiap perjuangan, sehingga mereka dapat berhasil sukses bukan atas kegagahan dan kebolehan mereka, tetapi karena kuasa Tuhan. Tuhan melihat mereka sebagai seorang Nabi Nuh yang Tuhan selamatkan dari segala bencana, dan Tuhan akan selamat dan memberi yang terbaik bagi mereka semua. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan syukur kami. Terimalah syukur kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam pelantikan kepada panitia hari-hari gerejawi di hari ini. Dengarlah pengajaran dan nasihat kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebagai panitia hari-hari gerejawi yang dipanggil Tuhan bukan dilayani tetapi untuk melayani pekerjaan Tuhan dalam jemaat ini dan banyak orang. Karena itu sikap dan kerendahan hati harus ada dalam diri saudara-saudara. Janganlah ada iri hati, dengki, perselisihan dan sebagainya, supaya itu dihindari dalam diri Bapak Ibu Saudara-saudara. Kasih, kesetiaan, kelemah lembutan, tekun dan rendah hati, itulah yang harus bertempat tinggal di dalam hati saudara-saudari, sehingga menguasai seluruh kehidupan dalam tugas sebagai panitia hari-hari gerejawi ini. Sebagai panitia hari-hari gerejawi dari rayon Hermon, saudara diberikan kepercayaan dalam sidang jemaat oleh jemaat dan majelis jemaat agar bersama-sama dengan mereka dan atas nama mereka melayani dan juga melakukan yang terbaik untuk mensukseskan ibadah-ibadah hari-hari gerejawi dalam jemaat ini. Agar tercapai maksud dan tujuan, awasilah dirimu sendiri dan ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan buat demikian saudara akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarmu.
Saya persilakan saudara-saudara berdiri. Saya akan memberikan satu pengucapan pertanyaan kepada Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu Saudara mendengar dan mengerti tentang panggilan melalui pengajaran dan nasihat Tuhan di dalam firman-Nya, maka serahkanlah seluruh dirimu kepada Tuhan dalam pelayanannya dan juga tanggung jawab sebagai panitia hari-hari gerejawi, serta mengaku dan berjanji untuk mengasihi Dia dalam pekerjaannya di dalam jemaat Betania Dok 9 kali ini. Apakah jawabmu kepada Bapak Ibu semua? Yang pertama, Ketua Palti Waldrik Bisai, Wakil Ketua Yan Mambrasal, Sekretaris Sande Raubaba, Wakil Sekretaris Leni Hanijebi, Bendahara Cornelia Karubaba, seksi-seksi yaitu seksi usaha dana Tristince Warabai sebagai koordinator, Ardiles Rawiyai, Paulus Kirihio, John Ellis Wopi, Ronaldo Wopi, Marta Bisai, Theodora Bisai, Freddy Arobaya, Rika Bisai, Fernandus Bisai, Fritz John Jenu, Edman Tenor Kirihio, Luis Matu, Yohanes Kirihio, Yahya Sebeyei, Yunias Auparai, Melianus Kadop, Metu Karayopi, Yusuf Mambrasar, Soleman Arera Papa, Natalius Robaha, Nicolas Rirei, Imelda Robaha, Sisilia Wopi, Ones Rodus Karayopi, Tuta Deyon Karayopi, Roy Martin Bisai, Ako Oniana, Robert Saweyai, dan seksi perlengkapan publikasi, dekorasi, dan dokumentasi 1 Samir Bisai, Tekris Robaha, Kostan Simbiak, Martin Randui, Victor Matui, Gabriel Dotiri, Kaleb Mambrasar, Edison Robaha, Julianus Kadop, Otem Robaha, Santos Munua, Relius Bisai, Filipus Robaha, Saitun Aro Baba, Daniel Raweyai, James Teis Imbo, Isaac Alexandria, Martin Ega, Alfredo Perai, Jerry Marabuyan, dan seksi acara liturgi 1 Maria Randui, Grace Ani Robaha, Erenia Bisai, Rika Marerebian, Ana Elkana Pairi, seksi sekretariatan Ahas Matubai, Genes Karayopi, Hernece Matubai, Paulisen Matutata, Albert Robaha, Ortisan Raweyai, seksi keamanan Franklin Bisai, Erek Nuboba Bisai, Yohanes Raweyai, Senggi Ayor Baba, Naftali Kadop, Yuliance Swarba, James Robaha, Luis Ignatius Ayomi, Arianto Elias Bisai, seksi konsumsi Iriance Bisai, Albertina Ansek, Pebi Barek, Mary Ayomi, Grace Ayomi, Devota Bisai, Francisca Matu, Dorce Auparai, Frederica Waren, Aplena Mariadu, Susi Bisai, Yohana Kirihio, Aplena Arera Papa, Maria Kadop, Enderika Tata, Sumarinda Woniana, Marta Ulpa Auparai, Paulina Ayomi, Angelina Marerebuyan, Lolenci Ayomi, Adolina Robaha, Den Semina Bisai, dan Maria Wiyawari. Apakah jawabmu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Tuhan mendengar pengakuan Bapak Ibu semua. Mari jemaat kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kasih dan pimpinanmu telah memilih Bapak Ibu semua sebanyak 100 orang ini dalam tugas dan panggilan Tuhan selaku panitia hari-hari gerejawi di Jemaat Betania Dok 9 yang diberi tanggung jawab kepada Rayon Hermon.
Terima kasih Tuhan, Engkau telah memilih mereka dan mereka telah mengaku berjanji di hadapan Tuhan untuk setia dalam tugas dan tanggung jawab ini. Tentu di hadapan mereka ke depan pasti ada tantangan masalah yang mereka hadapi, dan iblis pun tidak diam untuk menghancurkan tanggung jawab ini. Jangan Tuhan biarkan mereka berjalan sendiri. Engkaulah penolong, Engkaulah pelindung dan penjaga mereka. Berilah mereka hikmat, pengertian, kekuatan, supaya mereka mampu melewati semuanya itu dengan beriman kepada Tuhan. Dan Tuhan akan jaga mereka, memberikan berkat-berkat kepada mereka, supaya tanggung jawab ini sampai selesai akan terlaksana sukses, bukan karena kehebatan mereka tetapi karena pertolongan Tuhan. Inilah doa dan syukur kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita memuji Tuhan bersama dari nyanyian Kidung Jemaat 376 ayat pertama, ikut Dikau saja Tuhan. Saya persilakan sekretaris untuk membacakan SK pelantikan. Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Klasis Sport Mumbai, Jemaat GKI Betania, Dok 9 kali. Surat keputusan nomor 01-A-datar23.A Romawi 1-2024 tentang pengangkatan dan penetapan panitia Hari Raya Gerejawi Jemaat GKI Betania Dok 9 kali tahun 2024. Dengan pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Betania Dok 9 kali menimbang: 1. Bahwa untuk melaksanakan Hari-Hari Raya Gerejawi tahun 2024 di Jemaat GKI Betania Dok 9 kali, maka dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan panitia Hari Raya Gerejawi. 2. Bahwa pengangkatan dan penetapan sebagaimana disebutkan pada butir 1 perlu diatur dalam surat keputusan pelaksana harian Majelis Jemaat. Mengingat 1. Tata Gereja Kristen Injili di Tanah Papua tahun 2022 bab 16 tentang alat kelengkapan jemaat. 2. Peraturan tentang Jemaat Gereja Kristen Injili di Tanah Papua tahun 2022 A. Bab 6 pasal 20 tentang keputusan sidang jemaat. B. Bab 8 pasal 51 tentang rayon. 3. Ketetapan sidang jemaat 21 nomor Romawi 4-tab.sj Romawi 21 tahun 2023 tentang penetapan rayon Hermon sebagai panitia Hari Raya Gerejawi tahun 2024. Memperhatikan saran usul peserta rapat bersama pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Betania Dok 9 kali dan Majelis Jemaat serta warga jemaat rayon Hermon tanggal 3 Desember tahun 2023. Memutuskan menetapkan keputusan pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Betania Dok 9 kali. Pertama, mengangkat dan menetapkan panitia Hari Raya Gerejawi Jemaat GKI Betania Dok 9 kali tahun 2024 sebagaimana disebutkan dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, mengamanatkan kepada panitia Hari Raya Gerejawi tugas dan tanggung jawab untuk mengkoordinir pelaksanaan Hari-Hari Raya Gerejawi
di Jemaat GKI Betania 29 kali tahun 2024 dengan selalu berkoordinasi kepada pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Betania 29 kali. Ketiga, panitia Hari Raya Gerejawi wajib mengikuti audit Badan Pengawas Perbendaharaan Gerejawi serta menyampaikan laporan bertanggungjawab kepada pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Betania 29 kali. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diralat dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 3 Januari 2023, pelaksana harian Majelis Jemaat tertanda Ketua Pendeta Kristina Marina Tahitu, Sarjana Teologi, Sekretaris Penatua Herikson Warabai. Tembusan kepada yang terhormat: 1. Badan Pekerja Klasis GKI Port Numbai di Jayapura. 2. BPPG Klasis GKI Port Numbai di Jayapura. 3. BPPG Jemaat GKI Betania 29 kali di Jayapura. 4. Masing-masing yang bersangkutan. Lampiran surat keputusan pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Betania 29 nomor 01 dan seterusnya tanggal 3 Januari 2024 tentang pengangkatan dan penetapan Panitia Hari Raya Gerejawi tahun 2024. Pembina Penasehat Pelaksana Harian Majelis Jemaat GKI Betania 29 kali. Penanggung jawab Majelis Jemaat Rayon Hermon. Panitia Hari Raya Gerejawi: Ketua Palti Lodrik Bisai, Wakil Ketua Yan Mambrasar, Sekretaris Sande Raubaba, Wakil Sekretaris Leni Hanuebi, Bendahara Cornelia Karubaba. Seksi-seksi: 1. Seksi Usaha Dana, Koordinator Tristin C. Warabai, dengan anggota-anggota Ardile Srabayai, Paulus Kirihio, John Ellis Wopi, Ronaldo Wopi, Martin Luther Bisai, Theodora Bisai, Freddy Arobaya, Ribka Bisai, Fernandus Bisai, Fritz John Yenu, Ekman Tenor Kirihio, Luis Matu, Yohanes Kirihio, Yahya Sebeye, Yunias Auparai, Melianus Kadop, Metu Karayopi, Yusuf Mambrasar, Soleman Arirapapa, Natalius Robaha, Nicholas Rirei, Imelda Robaha, Cicilia Wopi, Ones Bisai, Roditus Karayopi, Kaisar Matutata, Deyon Karayopi, Roy Martin Bisai, Aco Woniana, Robert Sebeye, Elisa Mato. 2. Seksi Perlengkapan Publikasi Dekorasi dan Dokumentasi, Koordinator Samir Bisai, anggota-anggota Tekris Robaha, Kostan Simbiak, Martin Randui, Victor Matu, Gabriel Dotiri, Kaleb Mambrasar, Edison Robaha, Julianus Kadop, Otem Robaha, Santos Munua, Romelus Bisai, Filipus Robaha, Saitun Ayorbaba, Daniel Rabayai, James Teis Waimbo, Ishak Samuel Bisai, Andi Alexandrian Ayomi, Martin Egana, Alfredo Auparai, Jeffrey Marirabuyan. 3. Seksi Acara dan Liturgi, Koordinator Maria Randui, anggota-anggota Grace Ani Robaha, Erenia Bisai, Rika Marirabuyan, Ana Elkana Pairi. 4. Seksi Kesekretariatan, Koordinator Ahas Matubai, anggota-anggota Rigensa Karayopi, Ernece Matubai, Paulisen Matutata, Albert Robaha, Ortiz Rabayai. 5. Seksi Keamanan, Koordinator Franklin Bisai, anggota-anggota Derek Nuboba, Anjas Bisai, Jonis Rabayai, Segi Ayorbaba, Naftali Kadob, Yulian Ceswabra, James Robaha, Louis Ignatius Ayomi, Arianto Elias Bisai. 6. Seksi Konsumsi, Koordinator Iriance Bisai, anggota-anggota Albertina Ansek, Febi Kbarek, Mary Ayomi, Grace Ayomi, Devota Bisai, Francisca Matu, Dorce Auparai, Ferderica Waren, Aplena Mariadu, Susi Bisai, Yohana Kirihio, Anela Arerapapa, Maria Kadok, Inderika Tata, Sumardina Woniana, Marta Ulfa Auparai, Paula Ayomi, Angelina Marirabuyan, Lolenci Ayomi, Adolina Robaha, dan Semina Bisai dan Maria Wihawari. Pelaksana Harian Majelis Jemaat tertanda Ketua Pendeta Kristina Marina Tahitu, Sarjana Teologi,
Sekretaris Penatua Herikson Orabai. Demikian waktu kami kembalikan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, berdasarkan surat keputusan nomor 01/A garis datar 23.A garing 1 angka rum garing 2024 tentang pengangkatan dan penetapan panitia hari gerejawi tahun 2024, maka pada hari ini Minggu tanggal 14 Januari atas nama Majelis Jemaat GKI Betania Dok 9 kali kami melantik saudara-saudara dalam jabatan sebagai panitia hari-hari gerejawi di Jemaat GKI Betania Dok 9 kali dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengkokohkan kamu dan menerima serta memberkati kamu dengan anugerah-Nya di atas kamu, supaya dengan pertolongan Roh-Nya yang kudus kamu dapat mewujudkan janji dalam kata dan perbuatan bagi kemuliaan nama-Nya yang kudus atas kekuasaan kerajaan-Nya sampai selama-lamanya. Amin. Kami persilakan untuk paduan suara Bapak Ibu yang panitia hari-hari gerejawi untuk memuji Tuhan.
Jemaat Tuhan, kita akan mengaku pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Saya mengundang jemaat berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita sesuai pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan dan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, dan dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak dari Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikubur dan bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan diam. Aku percaya kepada Roh Kudus yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus, am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Jemaat Tuhan, kita memuji Tuhan bersama dari nyanyian rohani 131 ayat 1. Pimpin aku Tuhan. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setiamu, di pagi hari Dominggu, hari yang dikuduskan ini, selaku orang percaya, kami datang kepadamu, kami naikkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Allah ya Tuhan kami, karena Engkau begitu baik bagi kami. Engkau menjaga dan melindungi kami sampai saat ini dengan kesehatan napas hidup Engkau berikan, bahkan berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Terima kasih atas firman Tuhan yang kami telah dengarkan di hari ini. Kami belajar bagaimana Allah memusnahkan dunia karena kejahatan dan dosa manusia, tetapi Engkau menyelamatkan Nuh dan seisi keluarga karena dia seorang hamba yang benar, hamba yang tidak bercela, hamba yang bergaul denganmu Tuhan Allah. Tolonglah kami untuk mengerti firman Tuhan di hari ini, menjadi nasihat bagi kami semua. Kadang kami jauh daripadamu, dan kami tidak hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Kadang kami menyakiti hatimu, ya Tuhan, kami mohon pengampunan daripadamu, karena kami tahu Engkau Maha Pengasih dan Penyayang. Biarlah Roh menuntun kami, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidup benar, hidup tidak bercela, hidup selalu bergaul dengan Tuhan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Sehingga karakter Nabi Nuh itu akan kami miliki untuk menjalani hidup-hidup yang penuh dengan kejahatan ini Tuhan. Karena arus dunia dengan segala kemajuan membawa kami kepada hal-hal yang buruk. Tolonglah kami supaya kami bisa membedakan yang baik dan buruk dalam hidup ini, dan kami selalu berjalan pada jalan Tuhan.
Ya Bapa, terima kasih di saat ini juga Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan bahwa pelaksanaan pelantikan panitia hari-hari gerejawi telah berlangsung dengan baik. Tuhan pimpin mereka dalam tanggung jawab mereka ke depan. Tuhan terimalah nasar janji mereka kepada Tuhan yang telah mereka persembahkan, supaya janji itu benar-benar mereka laksanakan dalam tugas dan tanggung jawab. Dan biarlah janji ini sebagai suatu persembahan yang mereka berikan kepada pekerjaan Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami akan memasuki suatu minggu yang baru. Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan hidup ini ke depan, semuanya rahasia. Tapi kami percaya kalau Tuhan ada di pihak kami, siapakah yang akan menyusahkan kami? Oleh sebab itu Tuhan, peganglah tangan kami semua, suami, istri, anak-anak kami, semua orang yang kami kasihi yang jauh dan dekat. Tuhan berjalan dengan kami memasuki minggu yang baru ini. Beri kesehatan, kekuatan, umur panjang dan berkat kepada kami, dan jauhkanlah segala susah mara bahaya, kecelakaan, rancangan jahat manusia, kuasa kegelapan, penyakit dan maut sekalipun dijauhkan daripada kami semua Tuhan, umat-Mu, jemaat-Mu, dan semua orang yang kami kasihi yang hadir saat ini. Biarlah Engkau utus malaikat surgawi-Mu, pagari kami semua jemaat ini dari keempat penjuru mata angin, supaya kami aman senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Kami berjalan bersama Tuhan dan Tuhan akan memberkati hidup dan kerja kami. Ya Tuhan, di saat ini kami datang dengan segala beban pergumulan kami. Kami tidak menyebut, tapi Tuhan tahu isi hati kami yang hadir. Mungkin karena kami mengalami masalah dalam hidup ini, pekerjaan kami, rumah tangga kami. Kepada siapa kami berharap? Kami percaya kalau Tuhan membuka pintu, siapakah yang akan menutup itu? Biarlah Tuhan tolong kami supaya segala persoalan yang berat yang kami hadapi sekalipun akan diringankan dengan cara Tuhan kepada kami. Jika kami mengalami kesusahan ekonomi, makan, minum, dan segala kebutuhan lainnya, kami percaya ya Tuhan, Engkau adalah penolong kami, sumber berkat kami. Tolonglah kami dengan cara Tuhan yang tidak pernah kami duga dan kami tahu, supaya kami memperoleh berkat-berkat itu untuk hidup kami, segala pergumulan yang kami hadapi ini, karena Tuhan itu sumber berkat. Jika kami sakit, bahkan orang-orang yang kami kasihi yang jauh daripada kami sekalipun, Tuhan tolong, Engkaulah dokter yang agung dan tabib yang benar itu. Biarlah Tuhan datang dengan tangan-Mu yang suci itu, bilur-bilur-Mu menyembuhkan penyakit yang kami derita, orang-orang yang kami kasihi yang menderita sakit. Tuhan tahu, dan Tuhan bebaskan mereka dengan bilur-bilur-Mu, Roh-Mu menyembuhkan mereka supaya mereka sembuh dari kesakitan mereka. Kuasa-Mu ada bagi mereka supaya nama-Mu dipermuliakan. Dan biarlah kuatkanlah iman dan percaya mereka yakin bahwa Tuhanlah penolong, karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Terima kasih ya Tuhan, segala beban kami, apapun yang kami bawa saat ini Tuhan dengar dan sahuti. Kami berdoa bagi keluarga kami, Tuhan berkati anak-anak kami yang ada dalam pendidikan dari tingkat TK sampai perguruan tinggi, yang dekat dengan kami, yang jauh menuntut ilmu di jauh. Tuhan memberkati mereka supaya mereka juga diberi hikmat, kepintaran, mereka belajar dengan baik, mereka menjadi anak-anak yang baik, yang takut Tuhan, dengar-dengaran bagi orang tua, yang tidak terpengaruh dengan lingkungan yang membinasakan hidup mereka, sehingga Tuhan akan taruh masa depan yang baik bagi anak-anak kami dalam jemaat ini. Bahkan juga semua kami yang hadir di saat ini, kami juga berdoa anak-anak kami yang belum mendapat pekerjaan, Tuhan tahu mereka, jangan biarkan mereka jadi pengangguran. Tolonglah mereka, bahkan yang sudah bekerja tapi jauh daripada kami, tolonglah anak-anak kami Tuhan. Biarlah Tuhan jaga mereka, Tuhan berkati pekerjaan mereka, dan Tuhan beri pekerjaan yang layak bagi mereka supaya mereka memperoleh kehidupan yang baik dan masa depan yang baik juga. Para janda duda, anak yatim piatu, orang-orang yang berada dalam garis kemiskinan, putus asa, orang-orang yang sudah lanjut usia pensiunan, Tuhan jangan tinggalkan, bahkan saudara-saudara kami yang ada di tali besi, di penjara. Tuhan tolong lihatlah pergumulan-pergumulan hidup mereka. Berilah berkat, sukacita, kekuatan, umur panjang kepada mereka semua. Ya Tuhan, terima kasih. Semua pergumulan apapun dalam jemaat ini, di laut Tuhan memberkati, berkat bagi kami di darat semuanya Tuhan berkati. Bahkan kami juga berdoa bagi gerejamu, Tuhan berkati gerejamu, kami pendeta, majelis jemaat, pengurus, unsur-unsur, semua orang yang bekerja dalam gereja ini, multimedia, pemain keyboard, kostor, bahkan juga tukang padang lampu, dan juga pekerja sapu-sapu pembersihan di halaman gereja, semua, bahkan juga pembawa puji-pujian, kantoria, Tuhan memberkati mereka. Biarlah Tuhan memberikan mereka berkat kesehatan supaya mereka terus bekerja untuk pekerjaan Tuhan dengan setia dan takut akan Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara.
Tuhan turut memberkati bangsa dan negara ini. Dalam memasuki pesta demokrasi pada bulan Februari, 14 Februari, Tuhan turut berperkara dengan cara Tuhan. Berilah kedamaian bagi tanah ini, bagi bangsa ini. Tuhan berkati anak-anak Tuhan yang maju dalam DPR ini Tuhan, dalam pemilihan calon DPR ini Tuhan, dari presiden bahkan juga bupati, gubernur dan juga DPR kota, provinsi dan kabupaten, semuanya Tuhan memberkati. Tuhan tahu yang terbaik. Manusia melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Tuhan tahu hati yang betul-betul mau melayani Tuhan, mau melayani masyarakat dengan penuh jujur dan takut akan Tuhan, mau memberi yang terbaik untuk masyarakat. Tuhan berkati semua anak-anak Tuhan, khususnya dalam gereja kami GKI di Tanah Papua dan gereja-gereja yang lain. Biarlah mereka akan berhasil karena bukan kegagahan mereka, tapi Tuhan ada berperkara dengan mereka dalam segala apa yang mereka buat. Tuhan akan tolong menyertai sehingga mereka berhasil. Khususnya kedua bapak kekasih kami yang boleh hadir di saat ini, biarlah Tuhan juga memberkati kedua bapak kekasih kami, Bapak Ketua DPR dan Bapak Tony. Tuhan juga berkati supaya apa yang merupakan pergumulan mereka, bahkan juga jemaat kami yang lain, Tuhan beri yang terbaik bagi mereka. Ya Bapak, terima kasih. Bangsa dan negara, pemimpin kami dari presiden sampai di Tanah Papua, gubernur, bupati, bahkan juga wali kota dan juga semua yang Tuhan pakai, DPR, ketua DPR dan lain-lain, bahkan juga di kampung-kampung. Tuhan memberkati mereka dalam kepemimpinan, supaya kepemimpinan mereka diberikan hikmat, akan memimpin dengan jujur dan takut akan Tuhan, sehingga akan ada kesejahteraan yang kami rasakan. Negara ini juga Tuhan memberkati, khususnya dunia ini, dalam menghadapi perang yang terjadi, biarlah ada kedamaian bagi dunia ini. Terima kasih ya Allah, meringkanlah telingan pengasihan-Mu dengar dan sahutilah doa kami di saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa yang ada di sorga. Amin. Jemaat yang Kristus kasihi, kita akan mengakhiri ibadah kita di saat ini. Kita memuji Tuhan bersama dari nyanyian rohani 165 pada ayat yang pertama, kedua dan ketiga. Bapak Ibu berdiri. Nyanyian rohani 165, Yesus memesan. Jemaat yang Kristus kasihi, firman kebenaran telah saudara dengar. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Shalom, selamat berhari Minggu.
Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Kristus Yesus kasihi, demikian seluruh rangkaian ibadah kita di minggu pagi hari ini yang boleh berlangsung dari awal pertengahan sampai berakhir dengan penuh sukacita. Sebelum kita pulang meninggalkan gedung gereja ini, mohon bersabar sebentar kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk mengikuti beberapa info jemaat yang akan kami sampaikan untuk diketahui oleh kita semua. Itu info yang pertama, sesuai keputusan sidang jemaat ke-21 bahwa penggunaan liturgi cetak akan ditiadakan. Maka mulai minggu ini dan seterusnya liturgi cetak tidak lagi digunakan. Oleh sebab itu, bagi semua warga jemaat untuk dapat mempersiapkan nyanyian rohani dan kejung jemaat untuk dapat digunakan dalam ibadah di minggu pagi hari ini. Yang berikut untuk semua pembawa pujian vokal grup, paduan suara, solo, duet, dan trio yang akan membawa pujian pada hari Minggu agar telah melapor ke majelis jemaat pada hari Sabtu. Majelis jemaat tidak dapat menerima pembawa pujian yang baru melapor sebelum ibadah minggu pagi dimulai. Ibadah pembukaan tahun pelayanan akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 19 Januari tahun 2024 jam 17.00 WIB di gedung gereja Betania Dok 9, sehingga semua ibadah-ibadah baik rayon, KSP dan unsur-unsur jemaat akan dilaksanakan mulai hari Senin 22 Januari 2024. Info yang berikut diharapkan kepada seluruh warga jemaat yang akan memberi pengucapan syukur dan persepuluhan agar menyampaikan kepada majelis jemaat pada hari Sabtu. Penggunaan gedung gereja bagi anak-anak PAR untuk ibadah minggu pagi akan dimulai digunakan pada hari Minggu 28 Januari 2024. Untuk itu ibadah pertama minggu pagi hari akan dilaksanakan jam 05.45 WIB. Disampaikan kepada seluruh pimpinan unsur bahwa penyusunan jadwal ibadah-ibadah unsur jemaat sudah harus disusun dan diserahkan kepada Majelis Urusan Misi Penginjilan, Penguridan, dan Kemitraan untuk dilakukan cross-check terhadap pelayan dan keluarga, baik pribadi yang dikunjungi agar tidak terjadi pendobolan. Yang berikut rapat bersama awal tahun dalam rangka pelaksanaan program dan pelayanan tahun 2024 akan dilaksanakan setelah ibadah minggu pagi hari ini. Untuk itu kepada pimpinan unsur dan semua yang telah menerima undangan rapat agar dapat hadir mengikuti rapat tersebut. Yang terakhir, panitia Hari Raya Gerejawi tahun 2024 ada melaksanakan makan sumbang yang dilaksanakan pada hari ini Minggu 14 Januari 2024 selepas ibadah di minggu pagi hari ini, bertempat di Rayon Hermon. Untuk itu mohon partisipasi dari semua warga jemaat. Sebelum kita masuk dalam ucapan terima kasih, dimohon kesediaan kepada PHMJ untuk menyampaikan beberapa hal menyangkut dengan kedatangan kedua Bapak kita, yaitu Bapak Tony Tesar dan juga Bapak Johnny Banwaroy bersama istri dan juga rombongan yang hadir pada ibadah di minggu pagi hari ini. Untuk waktu dan kesempatan kami berikan kepada PHMJ. Bapak dan Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan, sebelum kita meninggalkan gedung gereja, perkenankan kami pelaksana harian majelis jemaat hadir bersama kita di pagi hari ini dalam ibadah Minggu tanggal 14 Januari 2024. Bapak yang santun kami sapa Bapak Tony Tesar dan juga Bapak Johnny Banwaroy, Ketua DPR Provinsi Papua. Saya ulangi, Bapak Tony Tesar adalah mantan Bupati Kepulauan Yapen 2 periode, hadir bersama-sama dengan kita di Jemaat GKI Betania di pagi hari ini. Berkenan dengan kehadiran kedua Bapak, juga Bapak Calvin Dimara. Dalam kesempatan ini Bapak Johnny Banwaroy juga akan menyerahkan janji pemberian kasih yang pernah beliau janjikan di dalam gedung gereja ini beberapa waktu yang lalu
sehingga pada kesempatan ini beliau akan menyerahkan pemberian kasih tersebut. Untuk itu, sebelum diserahkan, kami memberikan kesempatan kepada Bapak untuk menyampaikan sepatah dua kata sebelum menyerahkan pemberian kasih tersebut kepada majelis jemaat. Kepada Bapak disilakan. Yang saya hormati Ibu Pendeta Christina Tahitua, yang saya hormati Pelaksana Harian Majelis Jemaat GKI Betania Dok 9 kali, yang saya hormati semua jemaat yang hadir pada kesempatan ini. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus, karena pertolongan Tuhan kita boleh jumpa lagi di hari ke-14 di tahun 2024 ini. Saya sangat senang bahwa saya bisa kembali lagi, bisa jumpa dengan Bapak Ibu di sini. Sesuai apa yang saya sampaikan, bahwa saya hadir di sini memang untuk menempati janji saya, di mana saya berjanji untuk membantu pembangunan di dalam pembangunan gereja ini. Tapi juga pada saat ini saya hadir bersama-sama dengan kakak saya, kakak Tony Tesar. Kakak Tony bisa berdiri, Kak? Ini kakak mantan Bupati Kepulauan Yapen, juga sama dengan warga di sini, sama dengan Yapen semua. Jadi yang ada di sini hampir anak Ansus, Yapen Barat dan saya juga didampingi sama istri saya, mantan pacar saya. Saya juga didampingi oleh kakak Calvin Dimara. Ya, saya senang sekali Ibu Pendeta. Ini kayaknya Ibu saja yang marga beda dari kita yang lain. Dari panitia 100 saya dengar semua serui begitu. Nggak ada yang lain. Memang seru-seru ini banyak sekali di Kota Jayapura ini. Ya, tapi luar biasa, artinya kita semua boleh ada di tempat yang bukan di kampung kita, tapi kita juga ikut berkarya di kampung orang lain. Itu terpenting bagi kami. Saya pesan juga supaya kami ingat kampung, pulang ke kampung sedikit begitu. Ya, dalam masa kepemimpinan Kakak Tony di Serui sudah bantu banyak jalan, tapi juga kami dari provinsi, saya kasih informasi sedikit yang tidak pernah pulang kampung supaya kami ingat kampung begitu. Kami juga ada bantu bersama-sama dengan Kakak Tony untuk membantu jalan yang ada di Yapen, yaitu Serui Ansus. Ini saya harus bantu karena saya kampung juga ada di Yapen Barat, jadi bahaya kalau tidak bantu. Ya. Jadi Serui Ansus, terakhir kemarin saya sampai sana sudah sampai di Papuma. Mudah-mudahan aspal bisa sampai di Ansus tahun depan. Juga ada nanti Ansus Natabui, Munggui sampai di POM. Tahun kemarin sudah dikerjakan, tahun ini akan dikerjakan lagi. Mudah-mudahan naik mobil sampai di POM. Tapi tidak sampai di Gunung Tata ya, bahaya. Ya, di Yapen Timur juga ada pekerjaan jalan di sana, sehingga yang warga di sebelah timur juga akan merasakan pembangunan. Dan kita bersyukur bahwa pembangunan ini bisa bermanfaat untuk
kami punya masyarakat di kampung, jadi kami juga minta dukungan doa. Yang tinggal jauh tapi ingat kampung, begitu ya. Yang berikut, saya juga di awal tahun ini, Ibu Pendeta, saya ajak Kakak Calvin ini supaya bisa membantu jemaat di sini. Kami punya program untuk rehab rumah. Mungkin kalau dengar di Impres sana sudah dapat, di sini juga ada sebagian sudah dapat. Beberapa tahun kami bantu terus menerus. Tahun ini juga kami masih mau bantu. Jadi nanti Kakak Calvin ini, coba Kakak Calvin berdiri lagi supaya mereka ingat. Nanti ada jemaat yang masih membutuhkan untuk rehab rumah, silakan hubungi Kakak Calvin, ya. Karena Kakak Calvin ini adalah staf di saya yang membidangi atau mengumpulkan data-data terkait dengan program apa yang bisa kami bantu kepada rakyat. Jadi ya, nanti Kakak Calvin akan mengumpulkan KTP sama kakak dan foto rumahnya. Jadi saat ini kami pulang, saya akan pulang, tapi bantuan rumah ini akan tinggal, Kakak Calvin akan tinggal untuk langsung mengecek, karena waktu kita singkat untuk menginput datanya. Tolong cepat-cepat kamu kasih data begitu, karena nanti sampai dengan tanggal 15 malam terakhir kami menginput datanya. Mumpung Kakak Calvin ada di sini, ya Kakak Calvin akan bantu. Selain dari itu, Kakak Calvin juga caleg kalau nggak salah ya, caleg di Dapil Jayapura Utara. Tapi jangan lihat calegnya, yang penting Kakak Calvin sudah kerja untuk bantu kalian, ya. Karena di kami di Partai Nasdem selalu, walaupun tidak menjadi anggota dewan, mereka sudah bekerja duluan. Apalagi kalau mereka jadi anggota dewan begitu. Saya tidak berkampanye, saya cuma menyampaikan bahwa ini ada program yang tolong warga di sini atau jemaat di sini membutuhkan rehab rumah. Nanti setelah ibadah silakan menghubungi Kakak Calvin, karena memang Kakak Calvin punya tugas untuk menginput data-data yang akan menerima bantuan rehab rumah. Itu beberapa hal yang saya bisa sampaikan, dan pada kesempatan ini saya juga hadir membawa bantuan sesuai dengan janji iman saya bahwa saya akan membantu untuk pembangunan gedung gereja di sini. Saya bantu sebesar 50 juta untuk kemajuan. Terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya yang diberikan pada saya. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Ya, kepada Ibu Pendeta selaku Ketua Jemaat, didampingi oleh Bapak Wakil Ketua Jemaat untuk menerima berian kasih dari Bapak Ketua DPRP. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kami hormati dan kami kasih. Sebagai Wakil Ketua Jemaat, ada hal yang perlu saya menyampaikan kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan. 500 sekian kepala keluarga jemaat GKI Betania yang ada di jemaat Betania.
kita berada dalam situasi di mana kita terus membangun Jemaat GKI Betania. Dari tahun 2023 sampai hari ini, kita banyak diberikan bantuan oleh bapak-bapak kita yang mempunyai kelebihan. Salah satu Bapak Frans Sansanai sebesar 5 juta rupiah. Dan juga saudara-saudara yang lain. Bapak Didimus Yauli, Bupati Yaukimo, yang adalah Ketua Partai Nasdem. Beliau juga menyumbang kepada kita sebesar 50 juta. Sehingga kita bisa melihat bahwa kita punya mimbar bisa berubah warna hari ini. Hari ini juga kita didatangi oleh Bapak Ketua DPR, Bapak Joni Banuarou. Beliau adalah sekretaris Partai Nasdem Papua. Beliau juga menyumbang kepada kita sebesar 50 juta rupiah. Artinya bahwa banyak bantuan datang kepada kita di Betania. Oleh sebab itu, sebagai wakil ketua jemaat, saya mengimbau kepada kita semua, mari kita terus mendoakan mereka, memberikan perhatian agar mereka terus menjadi berkat bagi kita di Jemaat GKI Betania. Dan juga tak lupa kemarin menjelang Natalan, Bapak Tony Tes memberikan kepada kita 3 kelompok Natalan, 3 kelompok pondok Onai, ya, pondok Natal. Itu sebesar 6 juta kepada kita punya anak-anak muda di lingkungan wilayah RW 7. Mari kita terus memberikan perhatian kepada orang-orang kita, kekasih-kekasih kita yang terus memberikan perhatian kepada kita Jemaat Betania. Itulah beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada kita terus menjadi perhatian kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Atas perhatian sampaikan terima kasih. Waktu kembali kepada Bapak Wali Sekretaris. Iya. Bapak Tony Tesar dan Bapak Joni Banuarou, panitia yang baru saja dilantik hari ini, mereka sedang menggalang dana untuk Hari Raya HUT Pekabaran Injil di Tanah Papua tanggal 5 Februari. Untuk itu di depan gereja mereka telah menyiapkan ikan dan juga barangkali bahan makanan lain yang mereka, kalau 2 ikan yang sudah siap mereka berikan untuk Bapak Tony dan juga Bapak Joni bersama dengan Ibu yang hadir bersama-sama di siang hari ini. Dengan demikian saya sampaikan untuk panitia ada ketua untuk mendampingi Bapak, kedua Bapak untuk nanti setelah ibadah, setelah bersalaman, ikan tersebut barangkali diserahkan kepada Bapak Tony dan Bapak Joni Banuarou. Demikian waktu kami kembalikan kepada majelis. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Kristus Yesus kasihi, demikian seluruh rangkaian ibadah Minggu pagi hari ini. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih yang pertama untuk Pendeta Christina Marina Tahitu, sarjana teologi yang boleh melayani ibadah di Minggu pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati dalam pelayanan tetapi juga dalam kehidupan keluarga. Terima kasih juga kami sampaikan buat semua warga jemaat yang hadir dalam ibadah di Minggu pagi hari ini, khususnya Bapak Tony Tesar, mantan Bupati Kepulauan Yapen yang boleh berkenan hadir, dan juga Bapak Joni Banuarou, Ketua DPR Provinsi Papua bersama istri, dan juga semua rombongan yang hadir mengikuti ibadah di Minggu pagi hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih juga kami sampaikan untuk majelis piket, pemain keyboard, kantoria kostor penjaga gereja tim multimedia, staf TU Jemaat dan pembawa pujian vokal grup PW Betania, dan juga dari panitia HRG. Jemaat yang pertama kali beribadah di Jemaat GKI Betania dan ingin dilayani dapat menghubungi majelis jemaat. Dan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun di minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
kepada Ibu Pendeta dan Majelis Piket, dan juga kepada kedua Bapak, mungkin bisa mengambil tempat di depan meja altar dan kita akan bersalam-salaman.